Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sore ini kedatangan kembali Pak Denny Halim ya, Ya, untuk yang kedua kalinya. Bagaimana kabarnya Pak Denny? alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tadi di jalan hujan Pak ya. Ya, Berkah insya Allah ya untuk kota Bandung ya, Ya. sore ini kita diberikan rezeki hujan ya. amin, amin. 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 Semoga menjadi berkah untuk semuanya. Sore ini kita lanjutkan kembali Pak Haji Denny tentang perbincangan kita nih tentang Ya. pensiun. Ah, Ya, ya. tentang pensiun. Ini segmen kita pensiun, orang pensiun. Betul. Ya, ya. Jadi baik yang muda maupun yang tua ya. Yang mau bersiap-siap pensiun, mau siap-siap lompat ya usaha yang lain. Benar. Jadi misalkan usia 30 mau pensiun dari usia kerja, ya perlu dipersiapkan juga. Betul, Gitu betul. kan. Insya Allah bermanfaat ya Betul. pengalaman orang tua ini ya. Betul. Jadi tidak hanya untuk kakek-kakek, nenek-nenek gitu Iya, kan. betul. Untuk yang muda-muda juga ini sangat penting lah ilmu ini. Jadi kan kalau menurut Robert Kiyosaki, Iya. itu kan ada 4 kuadran Pak ya. Iya. Itu dari employee gitu kan, ada self employee, kemudian ada business owner, Iya. dan investor gitu ya, Iya, investment investor. gitu ya. Betul. Nah, tentunya kalau pensiun ini ada sedikit perubahan Ya. yang biasanya orang dari employee gitu Ya. kan akan merubah menuju kuadran yang lainnya. Betul. Mungkin boleh bercerita dulu Pak Denny tentang kuadran-kuadran ini gitu ya, Ya. terutama untuk mempersiapkan pensiun itu. Ya, jadi memang istilah pensiun itu kan pasti orang yang tadi bekerja menjadi tidak bekerja ya. Betul. Walaupun kita pernah berbincang juga di Islam Tidak ada pensiun. nggak ada pensiun ya. Peralihan aja Ya, gitu. karena Rasulullah mulai mulai kegiatan yang sangat aktif ya, itu Betul. umur 40 malah. Betul. Lebih sibuk gitu Sibuk, ya. betul, sampai dia meninggal umur 60 atau 62 tahun. Masya Allah. Nah, jadi baiklah kita terima dulu istilah pensiun ya. Betul. Jadi mulai dia pindah dari employee tadi Pak Endar bilang ada 4 memang. Betul. Employee pindah menjadi business owner, dia punya bisnis. Betul. Lalu investasi, uang pensiunnya diinvestasikan. Terus pindah lagi menjadi self-employed. Artinya bekerja buat dirinya sendiri. Betul. Jadi contohnya nih, kalau seorang yang punya keahlian bola gitu ya, Ya. main bola, ya dia main bola aja. Dia pindah sana, pindah sini. Kalau dia jadi employee, ya lucu aja dia punya skillnya main bola. Atau seorang lawyer gitu ya. Ini dibuka aja firma lawyer sendirian, dia punya sekretaris 1 Betul. gitu. Itu bisa aja dianggap sebagai self-employed. Atau ustadz ya. Ustadz itu kan dipanggil buat ceramah segala macam ya. Iya. Gitu. Dia bekerja untuk diri sendiri Untuk kan. diri sendiri. Nah, perpindahan ini semua kalau di Islam itu kan prinsipnya mubah, boleh, selama tidak ada yang mengharamkan gitu. Betul. Nah, jadi contohnya misalkan yang mengharamkan riba gitu. Kemarin kita udah ngobrol tentang goror segala. Betul. Nah, itu memang riba memang ada ininya ya, ada di Al-Baqarah dikatakan bahwa kamu riba mendingan tinggalkan atau diperangi sama Rasul kan gitu. Nah, kalau yang kedua misalkan kalau goror tuh kan ya nggak jelas gitu. Betul. Yang diperdagangkan apa gitu. Nah, jadi karena nggak jelas, seperti sekarang kan banyak orang beli emas, Ya. tapi cuma sertifikatnya gitu. Betul. Barangnya tidak ada. Barangnya gitu. nggak ada kan gitu. Nah, itu. Masya Allah. Nah, jadi selama tidak riba, tidak goror dan sebagainya, tidak ada larangannya, itu boleh. Nah, itu demikian Pak.
Kalau kita bicara 4 kuadran tadi ya. 4 kuadran tadi. Jadi Secara yang dari employee ini kan pilihannya bisa memasuki 3 kan. Bisa ya. dia misalkan ketika kerja dia udah merasa keahliannya nih udah maksimal nih, bisa dia save employee gitu kan. Misalnya jadi profesional apa jadi konsultan gitu Pak ya. Atau business owner mungkin udah punya uang, dia buka usaha gitu kan. Nah, sekarang lagi banyak nih kan karena dipaksa untuk banyak yang dipaksa untuk pensiun Pak di masa pandemi ini kan. Perusahaannya kolaps, tidak mampu, akhirnya dirumahkan. Banyak juga yang jadi business owner atau investasi. Nah, investasi ini juga perlu ilmu yang luar biasa Pak ya. Gitu kan. Tapi intinya pensiun ini kan bagaimana bisa beramal lebih baik gitu ya Pak ya. Perpindahan ini sesuai dengan hadis Rasul ya, khairun nas anfa'hum linnas gitu Pak. Orang yang paling bermanfaat, yang paling baik ya. Betul. Dan bukan berhenti beraktivitas, beramal gitu Pak. Mungkin boleh cerita kembali lah Pak ya, kita sedikit bercerita gitu ya. Ketika dulu Bapak dari employee, perjalanannya seperti apa Pak? Sebetulnya employee atau bukan employee, kita ditawarkan ya, kita dihadapkan dengan bagaimana menjalankan kegiatan ya tadi, cash flow, kuadran tadi ya, mencari income. Nah, dengan cara ada 2, cara manusia dengan rencana-rencana dan sebagainya, tapi ada juga cara Allah gitu. Betul. Ya, kita pernah bincang ini ya sebelumnya. Betul. Misalkan taruhlah kalau orang bekerja ya bagaimana supaya dia bisa promosi ya, mendapatkan gaji lebih tinggi. Tapi ya semuanya ada, kalau namanya bekerja kan ada salary range, jadi ada gaji paling rendah, paling tinggi untuk sebuah level pekerjaan. Tapi pada saat keluar dari situ, maka tanda kutip kita lebih bebas sebetulnya. Bebas. Nah, cuma tadi kalau kita nggak mempersiapkan, ya ada yang namanya hard skill ya, pengetahuan kita memanage keuangan, memanage kegiatan, memanage sumber daya manusia, sumber daya keuangan, itu insya Allah agak susah. Tetapi ada kedua, Allah menawarkan kalau yang namanya bekerja dengan cara Allah, itu yang tadi Pak Ender bilang, yang penting bermanfaat gitu. Nah, jadi tujuannya itu lebih kepada manfaat. Kita pernah berbincang dulu cara bisnisnya seseorang waktu berjualan ayam. Jadi dia potong ayam untuk 150 potong, laku 5. Terus hari kedua mungkin bisa busuk gitu ya. Dijual ke Allah, digoreng, dikasih nasi, dibagikan ke jalanan. Bisnis dengan Allah udah pasti tidak rugi. Karena yang tadi 5 kejual, tinggal 145 potong, itu dikalikan 7, dikalikan 100. Jadi pemikiran kita sangat positif, nggak mungkin rugi. Nah itu kalau kita pernah bicara soal itu. Nah untuk kuadran yang lain, misalkan investasi selama dia yang tadi tidak riba, terus tidak, kan investasi itu berani untung dan berani rugi. Itu poinnya. Tapi sekarang kan pengennya untung terus ya. Makanya dijanjikannya untung. Jadi pengennya investasi 100 juta misalkan ya. Ya udah saya harus lebih dapat lebih dari 100 juta gitu kan. Padahal kan sebenarnya bisnis itu ada untung, ada rugi. Dan kalau kelebihan itu sudah diperjanjikan dari awal, riba. Itu kan namanya riba gitu. Betul. Nah, jadi artinya kalau investasi memang sebaiknya itu tadi, investasi kepada usaha yang memang sangat lekat ininya ya, dasar tujuan, misalnya tujuan akhiratnya, dan bagaimana dia bisnis ini bisa bermanfaat dengan semua orang. Jadi investasi kepada kegiatan usaha yang memang benar-benar bermanfaat dan islami gitu. Masya Allah. Nah yang ketiga itu kalau kita menjadi misalkan
karena kita punya keahlian menjadi seorang trainer gitu ya, jadi seorang pembicara. Ya jangan tujuannya duit, tujuannya ilmu yang kita kasih bermanfaat buat orang gitu. Masya Allah. Itu menjadi ya jariah kan gitu, amal jariah. Betul, karena orang yang dapat ilmu kita kalau dipakai terus, dikasih tahu ke orang terus nambah lagi. Jadi nggak ada ruginya gitu. Nggak ada ruginya. Dengan cara Allah gitu. Betul. Ya kembali lagi konsep rezeki ya. Betul. Rezeki itu bukan hanya uang gitu ya. Ya. Kira-kira Pak, kalau untuk yang mau berpindah nih ya, khususnya dari employee lah gitu ya. Hal-hal apa aja mungkin yang perlu dipersiapkan gitu ya, baik hard skill maupun soft skillnya gitu kan. Karena kan berpindah kuadran tadi ya, itu bagi sebagian orang atau mungkin bagi mayoritas orang itu tidak mudah gitu lah. Mungkin dari pengalaman Bapak gitu ya, dari keilmuan Bapak itu apa aja yang perlu dipersiapkan gitu Pak? Ya, jadi kalau pengalaman saya berani ngomong bahwa kalau orang pindah dari employee menjadi business owner ya, investasi itu memang kalau dia nggak biasa, insya Allah rugi Pak. Ini saya berani ngomong gitu ya. Betul. Karena pengalaman pribadi. Jadi pernah ya bikin usaha macam-macam ya. Nah, tetapi ada pilihan lain. Yang tadi yang saya bilang bahwa usaha dengan Allah tuh dengan cara Allah itu insya Allah nggak ada ruginya Pak. Masya Allah. Nggak ada ruginya. Makanya tujuan usaha itu sangat berbeda. Yang tadi Pak Endar sampaikan manfaat. Nah itu loh. Jadi manfaat. Nah kalau kita pengen bermanfaat, yang kita siapkan itu sebetulnya mental dulu ya. Mental dan kuatkan dulu. Betul. Ya. Mental, akhlak ya. Jadi kita benar-benar bicara seperti yang tadi saya bilang. Potong ayam, bikin 150 pack, kejual cuma 5, hari kedua nggak laku. 145 diapain nih Pak? Jual ke Allah. Maka terus kasih nasi, dikasih sambal, dijual ke jalanan. Asik. Kan gitu. Nah, tapi itu perlu mental yang luar biasa juga Pak. Betul. Itu banyak orang yang bilang, orang Jawa deh, eman-eman gitu. Wah eman-eman toh, kata kok masa dibuang gitu. Nah, itu yang saya alami. Jadi pada waktu mau kita jual ke Allah itu mau berat Pak. Tapi pada saat kita udah kasih, kok rasanya hati jadi tenang gitu loh. Masya Allah. Hati tenang. Nah, jadi menurut saya kalau mau karena kita ini tambah tua, walaupun tadi kita sama-sama sepakat nggak ada pensiun di Islam, tapi harus kita akui yang namanya orang tua itu cara berpikirnya mungkin lebih lemah dibandingkan yang muda ya. Jadi waktu training, saya pernah cerita juga Pak Endar, training tuh kita diajarin cara ngitung saham lah, investasi, return of investment dan sebagainya. Pusing Pak gitu. Ya kan? Nah, jadi returnnya ya cara Allah aja gitu, yang gampang aja. Nah, jadi kalau mau ikut training yang sifatnya applied, misalkan saya pengen bikin mie gitu, ya gitu aja udah, bikin mie, bikin roti, bikin kan gitu ya. Bukan terus dimasukin training. Yang kasih training memang luar biasa, yang kasih training anak muda yang belum pernah pensiun. Jadi kita benar-benar kacau lah gitu. Nah, jadi artinya kalau mau traininglah yang sederhana. Terus yang kedua, tadi pengen bermanfaat, maka manfaatkan diri kita untuk bermanfaat buat orang lain, menggaji orang. Sini bantuin saya, kita mau usaha ini. Terus yang ketiga tentunya tadi ya, kita harus yakin bahwa rezeki itu semuanya berjalan sesuai dengan pemberian Allah. Nah terus terang Pak, yang terakhir ini saya kan membangun masjid ya. Masya Allah. Ternyata bukan saya, artinya rame-rame kami ya. Nah itu ternyata dari situ malah banyak keajaiban gitu. Luar biasa. Ya di pertemuan lain kita bicarain. Oke, menarik tuh kan ya. Membangun masjid
rumah Allah gitu ya. Untuk ibadah, banyak Betul. keajaiban-keajaiban Banyak luar biasa. Gitu. Sebelum lanjut ada yang bertanya nih yang di studio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustadz Pak Denny. Masya Allah. Kalau ngedengar tadi perbincangan Pak Denny dan Ustadz Endar, Bukan itu Ustadz luar ya. biasa itu luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang memang kebingungan ya, dalam artian ya para orang tua gitu, yang tadi kata Bapak kan yang baru pensiun dan segala macam, ternyata ada beberapa konsep yang lillah ya Pak. Betul. Intinya seperti itu ya. Betul. Konsep yang lillah yang bahkan tidak membuat pusing Pak. Terkadang kan kalau kita udah pensiun cerita, saya belum kita ya Pak, saya nggak kita. Tapi kita pernah Pak pensiun sebentar. Iya benar Ya kan? Nyantai Pak, bukan nyantai sebentar. Masya Allah. Nah kalau misalnya kita ngelihat sih ternyata dengan berbagi itu malah menyenangkan ya Pak. Betul. Ya. Saya selaku yang belum pensiun ya, masih muda Pak saya Pak. Tapi benar Pak, apa yang Bapak katakan itu ternyata memang menyenangkan. Ternyata juga beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ternyata berbagi itu menambah hormon apa gitu Pak. Ya istilahnya membuat kita kesehatan kita lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Dan lebih istilahnya lebih maksimal lagi Pak gitu. Karena ada, kalau kata Kang Ridwan Kamil, kalau boleh pinjam kata-katanya itu ada apa? Indeks kebahagiaan. Nah dari itu ya Pak, Masya Allah. Yang saya pertanyakan, kalau misalnya nih Pak, ketika memang pensiunnya nggak ada duit nih Pak, jadi pensiunnya tuh capek gitu Pak. Dalam artian pensiunnya ya orang yang biasa gitu Pak. Dalam artian dia juga tidak mempunyai kerjaan dan segala macam. Nah, itu ada solusi lain nggak Pak yang bisa memaksimalkan supaya semangat dia gitu, giroh dia dalam menjalani usianya itu dengan keluarganya Pak. Mungkin itu Pak Denny, insyaallah. Jazakallahu khair Pak Denny. Ya wa iyyakum penanya yang tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara ini ya, tadi kan kalau saya pensiun nggak punya apa-apa nih gitu ya, nggak punya apa-apa. Tapi setelah beberapa lama terus dia nanya, Pak, saya ini pensiun Pak, tapi nggak punya apa-apa. Bapak makan nggak? Makan. Ya udah, dijamin sama Allah makan. Kenapa mesti takut gitu? Itu satu pertama. Terus yang kedua, tentunya Allah itu kan sesuai dengan pemikiran hambanya ya. Betul. Jadi kalau dia suzon gitu, suzon ya, aduh saya sih memang nggak punya apa-apa nih, saya terus level saya rendah, ilmu saya ini, ya Allah juga ya segitu gitu. Tapi kalau dia husnuzon, dia yakin, insya Allah gitu. Ini saya cerita fenomenal ya. Jadi saya punya teman udah meninggal COVID. Jadi dia tuh dulu tukang gambar Pak, tukang gambar. Saya pernah cerita ke Pak Endar nih, tukang gambar suka kita suruh. Zaman waktu saya ngantor dulu, tolong gambarin sumur anu gitu. Saya kan dulu di minyak gitu ya, sumur gas anu. Nah terus dia gambar. Nah dia dapat database segala macam, program-program menggambar itu dari sebuah kontraktor. Kebetulan kontraktornya itu ke Jepang. Terus dia bilang, karena yang sering berhubungan company man-nya dia bilang, kamu mau nggak pegang ini, usaha ini? Mau gitu. Masya Allah. Ada dia membawahi S1, S2 gitu ya. Masya Allah. Dan ternyata dia bukan cuma melayani jasa penggambaran, tapi juga dia ngirim tenaga kerja ke Timur Tengah gitu. Jadi mindsetnya ya Pak ya, yang harus diubah ya. Betul. Jadi kalau kita bermindsetnya, saya nggak punya apa-apa, malah itu jangan astagfirullah. Yang dikejarnya itu ya. Nah, terus bapak-bapak tahu nggak nih orang itu siapa? Orang itu lulusan ngeruki.
Masya Allah. Ngeruki Solo. Masya Allah ya pesantren Ngeruki. Iya. Masya Ustaz Allah. Abu Bakar dia- Basir ya. Masya Allah. Dia cuma belajar gambar dari seorang insinyur yang kerja di perusahaan saya gitu. Masya Allah. Diajarin gambar, dia jadi drafter. Iya. Tapi itu Pak, tiba-tiba Allah mau gaji bisa berlipat ratusan juta, bener. Padahal udah tua ya Pak. Enggak, masih muda orang. Masih muda. Masih muda. Jadi dia sebagai company man, Heeh. kan kita suka nyuruh itu. Heeh. Tiba-tiba dari gaji kontraktor istilahnya ya, Iya. menjadi gaji seorang direktur. Masya Masya Allah. Nah, itu kalau Allah mau. Iya. Berarti memang itu buat kita juga. Tadi Nah. Bapak tuh nyentil kita. Nyentil aja sih. Karena dia Ya buat kita semua lah gitu iya, ya. dia tuh husnuzon loh. Kan misalkan dia, saya cuma urusan rookie. Heeh. Waktu ditawarin mungkin gemeteran deh, Iya. nggak bisa tidur gitu. Tapi karena dia yakin ini adalah ketentuan Allah nih, tiba-tiba ini dia terima aja. Masya Betul. Allah. Alhamdulillah bisa Bisa. segala sesuatu Bisa dikerjakan. jadi Luar direktur loh. Luar Luar biasa. Betul. Gitu. Ya intinya kalau rezeki itu udah Allah jamin gitu ya. Iya. Insya Allah Pak. Betul. Insya Allah. Yang tidak dijamin itu surga dan nerakanya gitu ya. Itu. Iya. Dan yang kedua adalah bahagia dan sengsara itu kan tidak dijamin. Iya. Walaupun Iya. misalkan hartanya banyak gitu kan, keluarganya baik-baik, itu belum tentu menjamin Kebahagiaan. kebahagiaan bagi dirinya Betul. sendiri gitu kan. Yang gimana Pak? Sorry. Ya, Terus, kalau ini apa namanya rezeki itu sebetulnya di luar sana banyak orang yang mau ngasih rezeki ke kita. Betul. Ada. Cuma ya itu tadi kita mesti positif ya. Iya. Positif, yakin. Kita ambil contoh ya, ibu-ibu tuh pengen nyusuin anaknya, dia lagi di pasar, buru-buru pulang Pak, Iya. karena ya susunya udah penuh nih, Iya. udah Sudah waktunya. Wah, Sudah udah waktunya keluar. menyusui. dia Iya. pengen ngasih rezeki ke anaknya. Wah, dia buru-buru balik, anaknya lagi ayah itu disusuin langsung. Nah, berarti ada orang di luar sana sama ibu itu kepada kita. Cuma bedanya anak itu kan masih kosong pikirannya. Betul. Kalau kita kan pikirannya macam-macam. Justru itu menghalangi rezekinya datang gitu ya. Begitu. Pak. Oh. Luar biasa. Iya. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau pikirannya ke anak itu kosong gitu, insya Allah Iya. Anak itu cuma maunya minum susu aja. Iya. Rezekinya datang langsung. datang. Oh, keyakinan itu ya, Pak. Masya Allah. Iya, luar biasa. Nah, balik lagi Pak tentang Besiun tadi. Nah, intinya kan hubungan sama Allah dulu gitu ya. Ya. Insya Allah permudah gitu kan. Ya. Nah, itu step-stepnya seperti apa Pak? Yang tadinya employee kan, Ya. tadinya sibuk dengan pekerjaan Betul. segala macam gitu kan. Dan belum tentu juga bisa baca-baca Ya. buku atau ikut kajian dengan Betul. ustadz gitu kan. Nah, step-stepnya seperti apa sih Pak supaya kita tuh yakin lah sama Ya. Allah gitu kan? Kalau stepnya sih, kalau saya satu ya dasarnya, yaitu tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Jadi ibadah aja. Nah dulu itu terus terang ya, saya sholat asar itu pada waktu assalamualaikum, tiba-tiba Allahu Akbar maghrib. Injury time. Injury time. Kan kacau. Ya, artinya, artinya ibadahnya dibenerin. Jadi yang tadinya sholat tuh ya pertama ada yang bolong-bolong, mungkin nggak bolong-bolong tapi lambat, ya kan? Ada juga yang nggak lambat tapi bacaannya nggak bener. Jadi banyak pekerjaan sebetulnya, banyak pekerjaan. Nah jadi mulailah mempersiapkan untuk beribadah dengan baik. Pertama ya tentunya tadi ya kita bicara fikihnya. Lalu kalau Al-Qur'annya kita yang tadinya nggak bisa baca, kita usahakan bisa baca. Setelah bisa baca, usahakan ngapalin ya kan gitu ya. Iya. Jadi ilmu-ilmu beribadah ditambah. Itu menurut saya step yang pertama. Karena orang yang tadi kan kita setuju dengan judulnya bahwa keadaan tadi dengan cara Allah, ya ibadah udah gitu. Nah, terus
kalau kita bicara ya semuanya diserahin Allah, ya iya kalau menurut saya diserahkan kepada Allah. Cuma itu tadi, tahap yang kedua adalah kita juga melengkapi diri kita dengan ilmu-ilmu yang duniawi. Soft skill itu menurut saya ilmu kedua yang harus kita kuasai. Jadi contohnya soft skill itu adalah ya bagaimana kita, jadi ada yang namanya NLP ya, Neuro Language Program. Itu ada program bahasa saraf, yang mana program itu harus, kan kita nih selalu nerima sesuatu ya, sesuatu terus banyak bahasa-bahasa yang kurang bagus. Itu dengan belajar NLP kita merubah, itu kan soft skill, merubah bahasa tadi. Contoh misalkan gini, kalau kita ngeliat seorang seorang koruptor, maka apa yang kita katakan, biar mampus aja deh, atau sekalian aja digantung, ya kan? Pokoknya doa yang tidak bagus. Tapi dengan soft skill yang bagus, kita akan ngomongnya gimana? Wah, alhamdulillah dia diingatkan sama Allah, dia ditangkap, dia bisa bisa insaf, mungkin dikasih hidayah gitu. Nah itu jadi kalimatnya keluarnya positif. Nah jadi soft skill itu adalah segala sesuatu yang sifatnya positif. Nah baru ketiga hard skill. Hard skill itu terus terang bisa yang tadi, bisa ngajak orang, bantuin kita dong gitu ya, entah ponakan, entah siapapun yang memang profesional, yang memang jago untuk bantuin kita, insya Allah berjalan dengan bagus. Tapi dasar itu semuanya terus terang kalau menurut saya, pertama yakinlah rezeki itu memang sudah dijamin ya. Terus yang kedua, di setiap kuadran yang ada itu tadi positif, husnuzon ke Allah sudah gitu. Nanti insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya mungkin waktunya nggak panjang, tapi saya punya satu contoh ya. Satu contoh menarik nih ya. Menarik ya. Contoh nyata gitu ya. Nyata banget. Masya Allah. Tadi kan udah fenomenal juga ya, anak muda yang pindah, ditawarin walaupun dia nggak punya ilmu tapi dia berani juga ya. Betul. Nah ini sekarang nih ada teman saya nih, dia itu punya kedai makanan di Jogja. Saya pernah ngobrol dan sebagainya. Nah kedai makanannya itu jualannya cuma lodeh, telur dadar, tahu, tempe sama teh manis. Tapi orang tuh yang mau makan antri. Masya Allah. Udah antri, terus selesai makan, saya pernah ketemu sama orang yang makan di situ. Dia bilang, gue nggak akan kesini lagi. Kok bisa Pak? Iya, gue akan kesini lagi. Kenapa? Ngantri panjang begini, makan cuma lodeh gitu. Betul ya? Dia kecewa. Kapok ya, antrinya. Antrinya. Tapi saya bingung, kenapa kok dia tetap datang lagi? Penuh gitu. Oh. Kan siang tadi ngomel, ada penggantinya. Oh, Masya Allah. Sekarang dilihat dari ilmu manusia. Ilmu manusia tuh, kalau yang namanya dagang tuh ada 4P itu. Yeah. P-nya produk. Produknya biasa. Umum lah gitu ya, semua orang jual gitu kan. Cuma cuma lodeh, telur sama itu kan. Produk biasa. P yang kedua itu promosi. Dia nggak pernah promosi Pak. Nggak punya Instagram gitu kan. Orang datang banyak, cuma menteri pada tanda tangan di situ. Masya Allah. Iya, menteri bilang wah ini enak makanannya gitu. Nah orang yang ngelihat mungkin itu juga promosi, tapi kan cuma di situ. Terus yang ketiga, orang mau makan mesti ke sana, ke Jogja. Jadi artinya secara placement P yang 3 tuh nggak terbatas lah gitu ya. Price-nya juga saya rasa nggak sangat murah gitu, enggak, biasa aja. Berarti ini ada rahasia di balik rahasia kayaknya nih. Itu Allah. Masya Allah. Gitu. Orangnya bebas finansial, orang datang. Saya bilang namanya Pramono. Dia Pak Pram, pegawainya berapa?
69 orang. Hah? Masya Allah. Cuma jualan begitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa toh Pak. Jadi orang datang nih bawa orang lain, Pak ini mau kerja, ya udah suruh nyuci piring, isa-isa dulu. Yang penting dapat duit. Coba gila gak? Luar biasa itu ya. Betul. Nah ini nih contoh yang luar biasa, bener Pak nih. Bener. Terus yang kedua, orang tuh makan nyebar Pak. Jadi bukan di warung itu, kan sampai 2.000 yang ngantri. Masya Allah. Itu orang makan nyebar. Ada yang di sawah. Itu makan apa mudah mau? Iya. Ada yang di sawah, ada yang di mana. Artinya nggak itu ya, ada seharian ya 2.000. Ya banyak lah Pak, sehari 2.000 mah. Bener. Nah itu ada yang makan di sawah, ada yang makan di mana lah. Misalkan warungnya di sini, dia makannya di sana di hotel apa tuh. Itu kan habis makan mereka tinggalin piring, kabur aja. Biasa, Kan bisa kan? Betul. Terus saya bilang, itu kabur gimana? Ya biarin aja lah. Yang penting dia senang. Masya Allah. Sehari itu ada 100 orang kali yang makan tuh kabur gitu. Karena habis makan baru bayar gitu. Kalau kita kan enggak. Ya kita bayar dulu. Bayar dulu baru makan gitu. Nah, terus ternyata tujuan usahanya dia apa? Satu, dia bisa ngasih makan yatim piatu. Masya Allah. Ribuan orang. Terus yang kedua, dia bisa mengumrohkan. Nah, terus yang ketiga, orang-orang itu yang pada kerja itu, dia bilang, kamu nih mau nggak ikut pelatihan, tak bayarin. Kamu pengennya apa? Saya pengen nyalon Pak. Ya udah ikut salon. Kan kamu nggak mau jadi pembantu terus di sini. Coba baik. Luar biasa itu Pak. Itu yang manusia yang terbaik kan, bermanfaat. Itu kan. Dan bener yang tadi dibilang, dia bebas finansial. Itu mah sudah bebas banget Pak. Iya. Dia ke Italia, ke mana? Italia Pak. Iya, jalan-jalan. Gitu. Luar biasa. Karena tadi dia nggak, duit tuh belakangan datang ya. Iya. Berbarengan, istilahnya bukan belakangan, berbarengan ya. Dia udah ngasih makan sana sini, duit datang. Gitu. Nah itu Allah yang ngatur sudah. Bener-bener nah kami tadi mau bikin pelatihan bersama. Jadi begitulah kira-kira, itu contoh fenomenal ya. Gitu. Itu menarik banget ya Pak, sangat inspiratif gitu ya. Bagi yang masih ragu nih tentang konsep rezeki. Nanti kayaknya kita perlu, mungkin kita video call gitu kan, bisa, atau kita telepon gitu ya. Mudah-mudahan beliau dengan kesibukannya yang ngantri gitu ya, nanti ada kita waktu atur dulu, kita berbagilah dengan teman-teman semuanya gitu ya, supaya kita makin yakin. Mudah-mudahan masih hidup Pak orangnya. Amin. Emang usia berapa Pak itu? Ya sesaya lah, 60-an. Oh 60-an. Insya Allah lah, mudah-mudahan Allah pertemukan. Kalau yang tadi itu anak muda udah meninggal tuh, COVID. Iya betul. Padahal kalau ada bisa juga kita video call. Bisa kan? video call ya, berbagi ya. Ya alhamdulillah nih. Terima kasih banyak Pak Denny. Insya Allah nih masih banyak kisah inspiratif mungkin ya, yang bisa dibagi ya dari Ustadz Denny kepada kita semua. Mungkin sebagai penutup untuk kesempatan kali ini, sebagai kesimpulan gimana Pak? Silahkan. Ya tadi kalau kesimpulan kita, ya pertama usaha dimanapun boleh ya, asal tidak haram, asal tidak diharamkan oleh agama, tidak riba, tidak gharar tadi ya. Betul. Nah terus yang kedua, usaha apapun itu kalau menurut saya harus melibatkan Allah, dan tujuannya harus dirubah. Tujuannya bermanfaat, bukan tujuannya uang. Betul. Gitu. Terus yang ketiga, ya untuk pindah ataupun usaha dimanapun, tentunya persiapan untuk ibadah. Gitu. Karena usaha itu harus kita anggap sebagai ibadah juga. Karena bermanfaat jadi ibadah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, udah persiapan ibadah yang tadi sholat bolong-bolong jadi lengkap, bacanya ngawur jadi bagus, pengertian fikihnya yang tadinya ini jadi lebih bagus dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya tiga hal itu aja itu akan membuat terus yang keempat ya,
yaitu husnuzon sama Allah, positive thinking gitu. Ada sesuatu kita akan ya kita yakin bahwa itu Allah yang mengatur. Seperti anak muda yang saya ceritakan tadi, ditawari jadi direktur walaupun dia cuma lulusan Geruki, tapi dia yakinin Allah yang ngatur, diambil gitu. Nah yang kelima, yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur. Ada orang di luar sana yang mau buru-buru mau ngasih rezeki ke kita, seperti contoh ibu yang mau nyusuin anak tadi. Betul, gitu. betul. Saya rasa itu kesimpulan Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Pak Denny. Ini inspirasi banget nih buat kita semua nih. Dan saya kira masih banyak nih cerita-cerita inspirasi ya dengan pengalaman Pak Denny, mungkin sahabat-sahabatnya. Jadi silahkan di subscribe channel kita. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Amin. Tentang bagaimana memperoleh rezeki yang halal gitu ya. Bagaimana berkarya yang lebih bermanfaat. Dan insya Allah kita dapat banyak ilmu dari Ustadz Denny ini. Terima kasih Pak Denny sore ini, walaupun hujan Bandung nih, sudah bisa berbagi dengan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.